A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La tadbihi wa fi syukrillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita pertama-tama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rahmat hidayah sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Selawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para saudara sekalian, kita sebagai umat Islam yang memang benar-benar taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu apa yang kita terima, segala sesuatu apa yang Allah ambil kembali, salah satunya adalah ikhlas dan bahagia. Bagaimana kita akan ikhlas dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Tahdihu tusabrihi naful fatah. Jangan melihat kepahitan apa yang Allah turunkan, tapi lihatlah kenikmatan apa yang Allah berikan. Kalau kita melihat kepahitan apa yang Allah berikan kepada hambanya, segala ujian apa yang kita ingin kita lihat, yang ingin kita renungi, maka la hadhilallahu fatahdi musyaddihi barakallahu fatah. Maka yang kita timbul di dalam hati kita itu adalah salah satunya adalah kita akan berkata, kita akan selalu berpikir mengapa Allah tidak adil. Dan pikiran seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat tidak diperbolehkan. Mengapa? Bersuuzon di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya adalah perilaku yang memang tidak boleh kita laksanakan. Dan bahkan lahiyatul lailatul murahmadihi falallahu fi rahmatil alamin. Bagaimana cara kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala bila kita selalu berpikir negatif di hadapan Allah? Kublatan fil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang senantiasa apa yang segala sesuatu terjadi pada Rasulullah, Rasul kembalikan lagi kepada Allah. Bagaimana dengan kita manusia biasa selalu menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita layaknya fahbihati billahidatu syahadul kullu musyrik hada. Bagaimana cara kita menerima kepahitan dalam kehidupan? Manusia itu akan bersyukur bila mereka itu melihat kenikmatan mereka sendiri. Dan manusia itu bisa takabur, dan manusia itu bisa tidak bersyukur karena mereka selalu melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Dan itu harus kita hindari. Karena apa? Qablatan alal wujud jahad fil syukur. Bagaimana akan meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bila fahliyat allahu kullul lahmadan. Bila kita senantiasa memberikan, mengingati, selalu ingat kepahitan apa yang Allah turunkan, maka kenikmatan mana yang Allah berikan kepada kita yang selalu kita pandang, yang selalu kita rasakan, yang selalu kita rasakan, yang selalu kita nikmati. Dan oleh sebab itu para saudara sekalian, sebagai mukmin yang memang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita itu adalah berhunuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita harus karena manusia sendiri semua di muka bumi ini akan memiliki kenikmatan tersendiri. Apa yang mereka dapat itu yang mereka harus syukuri, dan apa yang mereka peroleh dan itu yang selalu yang harus mereka nikmati. Kenapa? Labalatan anafukum munafutul rahmatan fudur rahbadin illa fil nikmat. Mengapa rezeki Allah Subhanahu wa taala dikatakan nikmat bila mereka selalu memberikan rasa syukur kepada Allah. Jadi hadanu fil akhirat fi dunya wa kullahu kublatan afal kada syahadina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kenikmatan yang memang abadi kecuali kenikmatan kita merasakan nikmatnya akhirat yang kita dapatkan dalam dunia. Apa contohnya? Nikmatnya salat. Nikmatnya kita melakukan kebaikan, amalan apa yang kita lakukan di hadapan Allah itu kita mendapatkan nikmat, dan berkahnya apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya seseorang itu merasakan nikmat apa yang mereka kerjakan, dan mereka itu akan merasakan murka apa yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang memang Allah berikan, terima. Wal haydufurkum wallahu fiblatan anal fi hadin nikmat. Dan tidak mungkinlah bagi Allah menurunkan nikmat yang memang buruk bagi hambanya, dan tidak mungkinlah Allah menurunkan segala sesuatu kejadian memang kita terima kecuali atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salah satu makhluk satupun yang bisa mengatur ketetapan Allah, dan tidak ada salah satu makhluk pun yang bisa memerintah Allah. Allah akan memberikan yang terbaik bagi hambanya, dan hambanya akan menerima yang terbaik, cara yang terbaik. Bagaimana kita akan menerima yang terbaik, cara yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu apa yang Allah berikan dan apa yang Allah turunkan. Jadi para saudara sekalian, ablatanafkulullah fi syukrillahil ajma'in. Kita sebagai umat Islam harus selalu bersama-sama
bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena fahbadalah tamkullu ilman. Orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat ya Allah, dialah yang memang berusaha untuk meningkatkan iman, dan rasa syukur mereka itu sendiri akan menimbulkan, akan memperoleh iman yang lebih baik lagi. Oleh sebab itulah para saudara, faqullah tankullu Allah fikal khairan la hidratanahu tayyadamu kullu nikmatullah alil alamin. Semoga yang kita dapatkan, nikmat apapun yang kita dapatkan di dalam dunia, qabla tafir alamin, rahmatun lil alamin, segala sesuatunya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang memang berasal dari Allah dan akan kepada Allah, from Allah, for Allah, dan to Allah. Sebagaimana berasal dari Allah, untuk Allah, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas kita harus tergila-gila dengan sesuatu yang memang Allah turunkan, kecuali itu merupakan salah satu ujian ataupun memang benar-benar itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.